bagus ya, 2,3 tingginya, merupakan makara yang tertinggi di Indonesia, yang terbesar di Indonesia. Ini penelitian arkeologi yang sudah mencapai tahap keempat. Jadi dulu dimulai dari tahun 2016. Tuh, 2016 kita menggali makara, kemudian 2017 kita menemukan dua rapala, 2018 kita menemukan sudut sudut candi ya, sudut candi yang sisi barat daya dan apa tuh? Barat apa sih? Selatan barat daya, barat laut. Ya, waktu tahun 2016 ketika kami melakukan survei di daerah Kediri, ada situs Sumber Cangkring, situs Semen, kemudian situs Adipati Ponjer dan lain-lain. Saya merasakan situs-situs tersebut itu sudah teraduk. Nah, ketika kami memasuki situs Adanadan ini dan ada dua makara yang masih in situ dengan jarak 3,5 meter, kami meyakini bahwa makara ini memang in situ dan ada candi di sini. Oleh karena itu kami mencoba menggali candi ini, dan waktu itu 2016 ketika digali makaranya ternyata hasilnya sangat bagus ya, 2,3 tingginya, merupakan makara yang tertinggi di Indonesia, yang terbesar di Indonesia. Perkembangannya cukup menggembirakan dari tahap ini karena kita menemukan arca Buddha. Yang satu arca Dhyani Buddha, Amitabha, karena dia posisi sikap tangannya itu adalah Dhyani Mudra. Kemudian yang satu lagi arca Dhyani Bodhisattva bagian kepala. Cuman kita belum tahu dia itu bodhisattva apa, karena yang ketemu cuma kepala saja. Kemudian juga menemukan lapik arca, ada kaki ya, lapik Padmasana Ganda, arca itu berdiri, cuma tinggal kakinya. Kakinya itu tidak proporsional, jadi agak-agak gendut gitu. Sama sih sebenarnya dengan yang Buddha itu, tidak proporsional kakinya, jari-jarinya terutama. Terus temuan lainnya ya bagian-bagian dari candi, bagian-bagian ada antofik, ada bagian-bagian stupa, kemudian apa yang banyak ya batu-batu berporus begitulah. Ya ditutup itu sebenarnya malah untuk mengamankan ya, kalau dibiarkan terbuka nanti rusak. Tapi barang-barang yang besar-besar kita display di ruang yang sudah dibuat oleh kantor dinas, sedangkan yang kecil-kecil dititipkan di museum di dinas pariwisata. Ya batu-batu yang seperti itu memang kita kembalikan lagi ya, ditimbun lagi memang Mas, karena kalau di luar nanti kan malah nggak bagus, nanti yang punya tanah gimana gitu kan. Kalau candinya kemarin kita hitung di atas kertas kan 28 kali 28 ya, jadi 784. Tetapi ternyata dengan temuan yang berada di sektor Tenggara, sektor Barat Daya, tadinya yang dikira berbelok ke timur ternyata masih lurus, berarti mungkin masih panjang lagi ke arah sana. Jadi bisa jadi lebih lebar lagi dari 784. Itu hanya candinya saja ya, belum juga pagar kelilingnya, karena kan ini kompleks ya sepertinya. Jadi pagar kelilingnya kan sekitar 100 meter dari sini ketemu satu, lalu keluar lagi 100 meter lagi gitu. Ada 2 lapis pagar keliling yang ada itu. Rencana sih memang masih dilanjutkan, paling tidak 2 tahap, terus kita akan menerbitkan buku ya, buku tentang Candi Adanadan. Solusinya mungkin
ya win-win solution ya. Dari Pemdanya sendiri juga ikut bergerak membiayai penelitian ini gitu. Karena kalau dari Puslit ya paling ya setahun sekali, nggak bisa lebih gitu. Kami kewalahan Mas, Puslit itu kan meneliti di seluruh Indonesia ya. Boleh aja, boleh aja. Tapi untuk Yang penting penggalinya ya harus yang kompeten gitu kan, tidak asal gali gitu. Harus yang mengerti prinsip-prinsip arkeologi. Latar belakang agama dari tahun 2017 kami sebenarnya sudah mulai meraba-raba ya, menduga-duga dengan adanya temuan dua rapala, karena dua rapala biasanya adalah menjaga Candi Buddha kan. Nah, tetapi kan kami belum berani mengasumsikan seperti itu. Kemudian 2018 ketemu lagi pecahan-pecahan seperti pizza, potongan-potongan seperti pizza, juga dengan temuan dari fragmen pinnacle ya yang ada di situs di Wonorejo di sana. Itu sudah tambah lagi keyakinan kami bahwa ini adalah Buddha, tetapi belum berani juga. Nah, semakin yakin ketika penelitian ini menemukan arca Dhyani Buddha. Dhyani Buddha yang sedang duduk dengan mudra, Dhyani mudra, dia adalah arca Amitabha yang biasanya berada di sebelah barat dari suatu candi Buddha Mahayana. Terus dalam penelitian ini juga ditemukan arca kepala arca yang diduga itu adalah arca Dhyani Bodhisattva. Cuma Bodhisattva apa belum bisa diidentifikasi karena tidak ketahuan tangannya memegang apa. Jadi laksananya apa belum tahu. Gaya seni dari panteonnya belum, kalau dari Dhyani yang dari arca Amitabha itu karena cuma bagian bawah belum diketahui ya. Tapi yang jelas kok tidak proporsional itu kakinya itu bentuknya jari-jarinya itu panjangnya itu sama gitu. Tapi kalau untuk yang kepala tampaknya itu adalah gaya Sailendra. Hidungnya mancung mirip dengan yang ada di Candi Mendut. Karena itu bisa diketahui dari temuan keramik ya, keramik yang ada di sini itu mulai dari abad 10 sampai abad ke-14. Bisa jadi dari awal masa kerajaan Kediri, tapi kan Kediri itu gaya seninya memang masih mengikuti Mataram kuno gitu, karena kan baru pindah ya, jadi Mataram kunonya masih dipakai. Gitu. Seperti apa ya? Seperti Candi Sewu mungkin. Bukan, kalau Mendut kan kecil. Ini besar kalau dilihat dari 784 meter persegi. Besar itu, dan ada kaki, tubuh, dan atapnya kan tuh, jadi ini besar. Itu biasa Mas, di zaman Mataram kuno itu juga banyak candi-candi dari bata, banyak di sekitar Borobudur itu banyak sekali dari bata. Itu secara filosofi juga ada artinya. Kalau yang bata itu dia meliputi panca mahabhuta, itu ada air, api, eter, semuanya masuk, makanya dipakai. Jadi ada filosofinya gitu, kenapa dipakai dengan bata, selain memang sumber daya alam untuk masyarakatnya kan banyak gitu loh, berlimpah gitu, jadi bisa dipakai itu. Berdasarkan lapisan tanah memang terlihat bahwa lapisan tanah di sini itu 3 kali mengalami bencana alam. Jadi 3 kali, dan 3 kali juga pembangunannya itu bisa dilihat dari lapisan tanahnya. Diperkirakan itu sudut pagar, ya, pagar yang kedua. Karena pagar yang pertama berada 100 meter dari adan-adan ini. Itu yang pintu gerbang yang di Pohon Sengon itu, yang di kota Pohon Sengon itu 100 meter dari Makara letaknya, dan lurus begitu. Ya marilah kita sama-sama untuk saling bersinergi supaya Candi Adan-Adan ini segera tuntas, baik penelitian maupun pengembangannya. Jadi hasilnya segera dapat dinikmati oleh masyarakat. Ya. Sebenarnya kalau seperti penelitian ini kan resmi ya, Puslit Arkenas.
kalau misalnya mau motret-motret itu mesti izin dulu, boleh apa enggak gitu. Jangan langsung foto-foto langsung di-share-share di Facebook. Itu kan secara etika itu tidak etis gitu loh. Semuanya harus ada prosedurnya, harus minta izin dulu gitu. Karena kita ibaratnya kan kita nih yang capek-capek gitu, lah kok enak banget langsung di-share di Facebook kayak gitu kan. Sepertinya jadi mereka yang pertama kali, padahal kita yang dapatkan. Apakah nanti penggalan ini ada kaitannya dengan pandemi corona apa enggak? Nah, karena kami di dua kegiatan kami dipending karena memang ada corona, kayak di situs Adan-Adan. Oh iya. Nah, itu kita akhirnya dari Puslit Arkenas, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, itu ditunda tahun depan. Terus Tondo Wongso yang harusnya tahun ini oleh BPCB juga ditunda tahun depan.